Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 208190058. Saya dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sunarto. Nah, kali ini saya akan membahas tentang eksponen. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang eksponen. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu eksponen? Baik, mari kita pelajari bersama. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada apa itu eksponen, yang kedua sifat-sifat eksponen, yang ketiga fungsi eksponen dan grafiknya, yang keempat yaitu bentuk-bentuk bilangan dari eksponen. Nah, bagi yang belum tahu, mari kita pelajari dulu apa itu sebenarnya eksponen. Nah, jadi eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Atau eksponen itu bisa juga kita kenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Nih, bentuk umum eksponen itu seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A. A itu dikalikan sebanyak N faktor. Nih, di keterangan sudah terlihat jelas bahwa A pangkat N itu A bilangan real dan N itu bilangan asli. Jadi, A itu berfungsi sebagai bilangan pokok atau basis yang N-nya itu sebagai besar dari pangkat bilangan pokok tersebut. Contoh. Nih, contoh yang pertama. Tentukan nilai dari 2 pangkat 3. Ya, seperti yang kalian tahu tadi, bentuk umumnya seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikali A, yaitu A-nya dikali sebanyak N faktor, berarti jika 2 pangkat 3 berarti, ya benar, 2-nya yang 3 kali, berarti 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8. Nah, contoh yang kedua, sederhanakan bentuk perkalian P pangkat 5 berikut. Berarti, ya, P-nya yang 5 kali. Jadinya P kali P kali P kali P dan kali P. Oke, jadi sudah tahu kan apa itu eksponen? Nah, kita juga harus tahu itu sifat-sifat dari eksponen. Nih, sifat eksponen itu banyak. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kenapa bisa begitu? Jadi, jika dia dikalikan, maka pangkatnya itu harus ditambah. Contoh nih, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Berarti sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3. Iya, jadinya 4 pangkat 5. Nah, yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi, bisa dibilang jika dia dibagi, maka pangkatnya itu harus kita kurangkan. Contoh lagi nih, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Berarti pangkatnya kan yang harus dikurang tadi, berarti 4 pangkat 5 dikurang 3. Jadinya 4 pangkat 2. Nah, sifat yang berikutnya nih, ada A pangkat M dalam kurung pangkat N. Nah, berarti sama dengan A pangkat M dikali N. Kenapa begitu? Berarti jika dia di dalam kurung, berarti pangkatnya itu harus dikali. Nih contoh, 4 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Berarti 4 pangkat 2 dikali 3. Berarti 4 pangkat 6. Nah, sifat eksponen yang keempat itu ada A dikali B pangkat M. Berarti sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nih contoh nih, 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ingat, berarti jika di sifat eksponen yang keempat ini, yang di dalam kurung ini mempunyai pangkat yang sama. Oke, yang kelima, itu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Yaitu B-nya ini atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nih contoh, 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nih penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang keenam,
1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Nih, pada sifat yang ini, A pangkat N ini kan di bawah tuh. Berarti dia pangkatnya positif. Jadi, jika dia dipindahkan ke atas, maka dia akan negatif. Nah, sebaliknya pula, jika A-nya ini pangkat min N, berarti di sini akan jadi pangkat N. Nih, contoh. 1 per 3 pangkat 2. Berarti sama dengan 3 pangkat min 2. Nah, jika 1 per 3 pangkat min 2, berarti ya 3 pangkat 2. Nah, sifat yang ketujuh, yaitu N akar A pangkat M. Sama dengan A pangkat M per N. Oke, jadi pada sifat ini bisa dilihat bahwa ketika kita sederhanakan maka N-nya di sini itu akan menjadi penyebut. Nah, yang M-nya bakal menjadi pembilang. Berarti kita contohkan bakal jadi seperti ini. Misalkan 4 akar 3 pangkat 2. Berarti ingat, yang N-nya tadi bakal jadi penyebut, yang M bakal jadi pembilang. Berarti 3 pangkat 2 per 4. Nah, ada pula syaratnya, N-nya ini harus lebih besar sama dengan 2. Oke, sifat yang ke-8 ada A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang satu ini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Oke, sudah tahu tadi sifat-sifat eksponen kan? Selanjutnya kita masuk ke fungsi eksponen dan grafiknya. Oke. Jadi, fungsi eksponen ialah pemetaan bilangan real X ke bilangan AX dengan A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi, apabila A besar dari 0, ini harusnya ada angka 0-nya ya, dan A tidak sama dengan 1, maka X elemen bilangan real. Maka Fx sama dengan Ax. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi dari eksponen. Nih, fungsi eksponen ini punya pula sifat-sifat. Yang pertama, kurvanya terletak di atas sumbu X. Nah, yang kedua, harus memotong sumbu Y di titik 0,1. Yang ketiga, mempunyai asimtot datar Y sama dengan 0 pada sumbu X. Berarti asimtotnya adalah sejajar dengan sumbu X. Yang keempat, grafik monoton naiknya untuk bilangan X besar dari 1. Nah, untuk grafik monoton turunnya untuk bilangan X kecil dari 0 dan X besar dari 0 dan X kecil dari 1. Nih contoh dari grafik monoton naik dan grafik monoton turun. Oke, selanjutnya kita masuk contoh soalnya. Nah, jadi apabila ada soal seperti ini, misalkan nih, fx sama dengan 2 pangkat x tambah 1, disuruh menentukan nilai dari f3 dan f-3. Jadi tinggal kalian masukkan x-nya, berarti 2 pangkat x, 2 pangkat x ditambah 1 ini, berarti tinggal masukkan 3-nya, berarti 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, jika fx-nya min 3. Nih, berarti tinggal kalian masuki pula. Berarti 2 pangkat min 3 ditambah dengan 1. Berarti sama dengan 2 pangkat min 2. Ingat sifat-sifat eksponen yang sebelumnya tadi, jika dianya min, berarti jika kita turunkan menjadi positif. Berarti kan 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4, jadi 1 per 4 atau sama dengan 0,5. Oke, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bilangan eksponen. Nih, di dalam bilangan eksponen itu tidak selalu memiliki bilangan positif, tetapi bisa juga bernilai 0, negatif maupun pecahan. Nih, bilangan eksponen 0. Apabila A tidak sama dengan 0, maka A sama dengan 1. Atau A tidak boleh sama dengan 0. Nih, contoh, 3 sama dengan 1, 7 sama dengan 1, Y sama dengan 1. Nah, yang kedua yaitu bilangan eksponen negatif. Kayak seperti sifat-sifat eksponen yang tadi juga. Nih, apabila M dan N merupakan bilangan bulat positif, maka
A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ingat, dari min jadi plus. Contoh, 3 pangkat min 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4 sama dengan 1 per 81. 81 ini apa? Yaitu 3 pangkat 4. Nah, bentuk-bentuk bilangan eksponen yang selanjutnya, yaitu bentuk persamaan eksponen. Nah, itu adalah persamaan yang di dalamnya terdapat pangkat-pangkat yang berbentuk sebagai fungsi dalam X yang mana X itu adalah bilangan peubah. Ini rumusnya nih. Misalkan A pangkat fx sama dengan 1, berarti apabila A pangkat fx-nya sama dengan 1, dengan A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan 0. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, apabila A pangkat fx sama dengan A pangkat p, dengan A besar dengan 0, besar dari 0, dan A sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan P. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, apabila A pangkat fx-nya sama dengan A pangkat gx, dengan A-nya juga 0, besar dari 0, dan A tidak sama dengan 0, maka fx-nya juga sama dengan gx. Nih, rumus yang keempat. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Apabila A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, dengan A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B-nya besar dari 0 dan B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka fx-nya sama dengan 0. Syarat yang selanjutnya yaitu A dalam kurung A pangkat fx kuadrat ditambah B dalam kurung A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, dengan A pangkat fx sama dengan P, maka persamaan ini bisa kita rubah menjadi persamaan kuadrat yang mana hasilnya menjadi AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Baiklah, nih bentuk bilangan eksponen yang terakhir yaitu bilangan eksponen pecahan, yang mana rumusnya A pangkat 1 per N sama dengan pangkat N akar A. Nih contoh, 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Kenapa? Karena akar 2 itu merupakan 2 pangkat setengah. Nah, yang contoh kedua, 2 pangkat 1 per 3 dengan pangkat 3 akar 2. Kenapa? Karena lihat di sini di rumusnya 2 itu merupakan A dan 3 di sini merupakan N. Jadi 2 pangkat 1 per 3 sama dengan pangkat 3 akar 2. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.